11 keturunan, tapi lolos aja enggak. Iya. Nah itu salahnya di mana? Jadi ya bukan lagi rame tapi masih rame ya. Masih ramai karena soal timnas. Iya loh, bayangin tim yang paling mewah kan. Iya. Iya, sepanjang sejarah kan yang paling mewah bisa dikatakan kan. 12 pemain keturunan, udah bukan diaspora lagi, udah di sini kan. Pemain, ada satu pemain yang 5 tahun di sini kan, Mark Klok ya. 11 keturunan, tapi lolos aja enggak. Iya. Nah itu salahnya di mana? Jadi yang menarik itu kata mewah yang tadi lu sebut ya. Sebenarnya mewah itu di atas kertasnya. Tapi secara permainan nggak kelihatan. Itu. Ini dari mana dulu ya gue jelasin. Karena kalau dari pertandingan pertama dan kedua kan kita menang tuh. Ya. Cuma nggak teruji. Betul. Lini belakang nggak ada ujiannya tuh. Meskipun di pertandingan lawan Timor Leste sudah mulai kelihatan agak kekalutannya tuh Is. Betul. Agak bolong ya. Agak-agak berjarak begitu Timor Leste. Kayaknya ada 1-2 counter ya yang bikin kita repot kan pada saat itu. Nah di situ tuh sebenarnya gue udah agak mikir, udah agak waduh next lawan Vietnam gimana ya gitu kan. Dan ternyata kejadian gitu. Jadi gue pingin kita bahas secara konteks di pertandingannya dulu, baru nanti kita agak sedikit melebar ya. Masih konteks juga sih, cuma banyak asumsi, banyak narasi yang menurut gue kadang nggak pada tempatnya aja gitu. Di pertandingan itu sebenarnya yang gue sayangkan memang kita oke lah, kita berani main tinggi, high defense line, tapi kita nggak siap sama ketika hilang bola. Gitu. Jadi kalau sedikit mundur ya Is ya sama Coro, gue ternyata pernah baca bagaimana jurnalis Kanada itu memberikan kritik ke John Herdman yang dimana minim plan B kalau ketemu lawan yang memang mainnya transisi cepat gitu. Dan itu kan memang kelihatan ya waktu Kanada di Piala Dunia, terutama pas lawan Kroasia. Nah balik lagi lah itu udah lewat gitu. Cuma maksud gue ternyata kekhawatiran itu muncul gitu. Vietnam mampu memaksimalkan transisi mereka dengan sangat baik dan kita lengah di situ. Ini evaluasi lebih ke game plan-nya Herdman ya. Di situ menurut gua kita terus kemudian nggak bisa memberikan respons untuk membongkar karena waktunya sebenarnya masih banyak. Kita kan 2 gol cepat tuh. 15 menit pertama ya? Iya, sama menit 15 ya. Iya. Lupa sih, gol 15 kalau nggak salah. Sebenarnya banyak waktu, tapi deadlock juga. Nah nyambung ke kritikan itu ternyata cukup ada benarnya Is gitu. Jadi gue agak menyayangkan respons dia untuk merubah, untuk membongkar, untuk memberikan reaksi supaya minimal kita nyetak gol dulu. Itu yang gue sayangkan. Nah pada akhirnya lawan Singapura kita sudah unggul, ya memang ada beberapa momen yang dirusak gitu ya sama pemain kita sendiri. Terus ada kesalahan. Jadi memang ada faktor kesalahan tactical game plan-nya John Herdman ya dalam hal rest defense. Rest defense ini kan sebenarnya ketika lu hilang bola lu sudah harus siap ketika diserang lawan gitu. Nggak jauh-jauh lah berhubungan sama namanya transisi negatif yang kita punya. Ketiga, kesalahan kita ada di individual error gitu. Jadi kalau bicara konteks pertandingannya lebih ke situ kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah yang gua nggak setuju sekarang muncul banyak narasi dan masih ramai bahwa seolah-olah biang kegagalan timnas itu lebih kepada pemain diaspora yang kualitasnya menurun gara-gara main di sini. Ini yang gue agak-agak harus kita luruskan sama-sama dulu gitu ya. Karena lihat aja tiap match per match gitu. Bahkan gue pun kaget karena di friendliness kita main sangat meyakinkan. Bagus sekali, kreativitas ada. Apa jangan-jangan berhubungan sama tekanan pressure nggak ada gitu ya, dan tipikal lawan yang ternyata Vietnam sudah mempelajari kita. Tapi balik lagi ke soal konteks pemain diaspora, kenapa gua nggak setuju? Dari tahun lalu ya Cor ya, waktu kita ngobrol juga di Sikat Tipis, mungkin belum banyak yang ngeh ya Cor ya. Tapi harusnya kalau Ais waktu itu udah ada, dia bisa ngeh mungkin sedikit. Karena gini Is, kita itu mencari diaspora kan untuk akselerasi ya, percepatan supaya memboosting gitu ya kualitas timnas itu naik gitu kan. Itu oke, nggak masalah gitu ya kualitas naik. Tapi nah sekarang step berikutnya adalah mari kita lihat kualitas pemain diasporanya. Kan apakah grade A? Gue pernah nanya waktu itu. Terus dia nggak berani jawab nih. Ada di podcast lain jawabnya
grade 1,5 lah atau apa gitu-gitu. Nggak, soalnya gini, soalnya ada salah satu petinggi yang bilang kita punya pemain dari Eropa tuh grade A karena grade main, A. iya, karena Messi main, dong. karena katanya main di Prancis, main di Jerman, main Iya. di Itali, main di Belanda. Katanya menurut petinggi itu begitu. Iya, tapi main di Belanda di klub apa? Kan gitu. Main di Italia di klub apa? Baru bisa tentukan indikator grade-nya. maksud gue. Betul. Nah, kalau yang jujur aja ya, kalau yang kita dapat itu kebanyakan rataan masih di grade 3, itu tuh mereka struggle sebenarnya. Iya. Tidak main di klub besar, paspornya non-euro gitu ya. Jadi ada kebijakan lagi yang memang cukup menyulitkan posisi mereka. Ditambah memang bagaimana struggle mereka bersaing dengan pemain-pemain yang lokal di sana. Karena sampai kapanpun menurut gua kita nggak mungkin bisa dapat grade A. Iya. Mereka pasti memilih negara yang membesarkannya. Kenapa? Ya itu tadi, peluang main misalnya di klub besar, di Champions League, main di Piala Dunia lebih terbuka gitu. Jadi rasanya sih memang nggak mungkin kita dapat itu. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tadi di grade 3 atau grade C, maka kualitasnya itu kita harus tahu juga seberapa lama mereka bisa jaga konsistensi performanya gitu loh. Waktu pertama kali datang, kan yang banyak itu kloter waktu kita lawan Vietnam kalau nggak salah. Iya, betul. J.I.Z. Ragnar main. Iya. Vietnam dan Filipina ya. Iya. Ini apa itu? Kloter kualitas itu datang gitu ya, diaspora itu. Masih bagus tuh, masih oke. Masih benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kan, Is. Makanya kita menang tuh lawan Vietnam. 3-0 ya. 3-0. 3-0 dan 1-0 di. Dan Vietnam nggak bisa ngelawan tuh. Iya. Tapi kan dalam perjalanannya sampai hari ini kan ada ups and down pemain ya. Ada sebuah penampilan di mana mereka ada yang masih bisa jaga performanya, ada yang menurun. Menurun kan banyak faktor ya, Iz, ya. Kalau kita sama-sama main bola ya. Tapi yang paling banyak nih pengaruh menurun ini, nanti lu bisa koreksi kalau gue salah. Biasanya tuh agak sulit kembali ke performa awal karena baru sembuh dari cedera. Iya. Itu yang pertama tuh, Cor. Yang kedua adalah lu kalah bersaing nih Nggak karena ada dapat menit bermain. pemain baru masuk di posisi yang sama. Nggak dapat menit main jadinya. Jadinya lu kalah bersaing dan ya pasti kalau udah kalah bersaing minimal step pertama itu cadangan dulu. Iya. Nah lu masih bisa bersaing lagi nggak, ngerebut tempat lagi. Kalau nggak bisa, lu bisa jadi cadangan terus. Kalau cadangan terus, ritme bermain lu hilang, touch lu hilang, match fitness lu hilang, ya menurun. Makanya di klub besar pemain-pemain yang jadi cadangan tuh sering dipinjemin dulu buat dapat menit main atau dijual ke klub kecil gitu lah. Ini kan udah ada yang diusahakan begitu ya, tapi nggak perform juga, sulit. Akhirnya nggak ada tawaran misalnya dari Jelly, nggak ada tawaran dari Thailand, mainlah di sini. Artinya apa? Memang sudah kalah bersaing baru main di sini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.